Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Agista Putri dengan NIM 2503008. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi CPPT atau Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. Sebelum masuk ke cara penggunaan aplikasinya, terlebih dahulu kami akan menjelaskan gambaran umum aplikasi melalui presentasi PowerPoint. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan sistem. Aplikasi Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi atau CPPT rumah sakit adalah sistem informasi kesehatan untuk mencatat seluruh perjalanan klinis pasien secara terpadu. Sistem ini mengintegrasikan layanan rawat jalan, IGD, dan rawat inap dalam suatu platform, sehingga suatu episode kunjungan pasien dapat mencakup beberapa jenis layanan secara berkesinambungan. Dengan begitu, tenaga kesehatan dapat melihat riwayat perawatan pasien secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua yaitu alur utama bisnis. Alur bisnis aplikasi CPPT dimulai dari registrasi pasien oleh petugas administrasi dengan nomor rekam medis, unik sebagai identitas utama. Data pasien yang dicatat meliputi identitas dan informasi demografis sebagai dasar pelayanan. Saat pasien datang berobat, sistem membuat episode kunjungan baru untuk mencatat seluruh rangkaian perawatan dalam satu kedatangan. Episode ini berstatus berlangsung hingga pasien selesai menjalani perawatan. Dalam satu episode, pasien dapat menerima beberapa layanan seperti rawat jalan, IGD, dan rawat inap secara berurutan. Setiap perpindahan layanan dicatat dalam layanan detail yang memuat jenis layanan, waktu masuk dan keluar, dokter penanggung jawab, ruangan, serta keterangan tambahan. Dengan demikian, riwayat perawatan pasien dapat dilihat secara lengkap dan berkesinambungan. Dan yang ketiga yaitu proses pencatatan perkembangan pasien atau CPPT. Catatan perkembangan pasien terintegrasi merupakan inti sistem untuk mencatat perkembangan kondisi pasien menggunakan format SOAP. S-nya sendiri yaitu subjek, keluhan dan riwayat penyakit dari pasien atau keluarga. O-nya itu objektif, yaitu hasil pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, radiologi, dan temuan klinis. A-nya asesmen, yaitu diagnosis atau evaluasi kondisi pasien. P-nya itu plan, yaitu rencana terapi, pemeriksaan lanjutan konsultasi, dan pemulangan pasien. Setiap catatan CPPT ditandatangani digital, mencatat waktu secara otomatis, dan dapat dibuat oleh dokter maupun perawat sesuai hak akses. Semua catatan terhubung dengan layanan detail sehingga riwayat perkembangan pasien dapat dilihat secara lengkap dan terintegrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Sintia dengan NIM 2503014. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme observasi tanda vital. Baik, observasi tanda vital adalah pemantauan kondisi fisik pasien secara berskala oleh perawat atau tenaga kesehatan. Sistem ini menyediakan formulir untuk mencatat data seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu, laju respirasi, saturasi oksigen, tingkat kesadaran, skor GCD, GCS, atau catatan tambahan. Data ini terhubung dengan layanan detail pasien dan ditampilkan dalam bentuk grafik garis pada rekam medis. Grafik membantu dokter melihat tren kondisi pasien, mengevaluasi respon terapi, mendeteksi perburukan lebih dini, dan mengambil keputusan klinis dengan lebih tepat. Baik, selanjutnya penjadwalan visit dokter, yaitu fitur jadwal visit dokter digunakan untuk mengatur dan memantau kunjungan dokter kepada pasien, rawat inap atau observasi. Jadwal ini mencakup tanggal, jam dokter yang bertugas, dan catatan khusus. Setiap jadwal memiliki 3 status: terjadwal, selesai, dan dibatalkan. Sistem ini membantu memantau kepatuhan visit dokter, memastikan pasien mendapat pelayanan sesuai jadwal, serta menyimpan riwayat visit secara kronologis yang dapat diaudit kapan saja.
Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 2503070. Peresepan obat oleh dokter. Modul peresepan obat berfungsi untuk mencatat resep obat yang diberikan dokter kepada pasien tanpa mencangkup proses farmasi seperti dispensing atau billing. Data yang dicatat meliputi nama obat, dosis, aturan pakai, jumlah obat, dan keterangan tambahan. Setiap resep tersimpan dengan tanggal, waktu, dokter yang meresepkan, dan terhubung dengan layanan detail pasien. Riwayat resep akan tersimpan dalam rekam medis untuk memudahkan penelusuran terapi, mencegah duplikasi obat, menghindari interaksi yang tidak diinginkan, dan menjaga kontinuitas pengobatan. Selanjutnya, sistem manajemen penggunaan dan hak akses. Sistem memiliki manajemen penggunaan dengan 3 peran utama: dokter, perawat, dan admin, yang masing-masing memiliki hak akses sesuai tugasnya. Dokter mengelola CPPT, resep obat, dan jadwal visit. Perawat mencatat observasi tanda vital dan membantu CPPT, sedangkan admin memiliki akses penuh termasuk dengan username dan password, transkripsi, serta status penggunaan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Valentina Jun dengan NIM 2503076. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur rekan medis kompresif. Halaman rekan medis adalah fitur utama yang menampilkan seluruh data klinis pasien dalam satu tampilan terorganisir. Data disajikan dalam 5 tab, yaitu ringkasan atau riwayat kunjungan dan CPPT terbaru. CPPT atau saluran catatan perkembangan, grafik, dan observasi atau tren tanda vital dan data observasi, resep atau riwayat obat, dan visit atau jadwal serta status kunjungan dokter. Fitur ini memudahkan tanda kesehatan melihat riwayat pasien secara lengkap dan cepat. Selanjutnya, sistem pelaporan dan statistik. Modul laporan menyediakan ringkasan statistik dan analisis data untuk evaluasi kinerja rumah sakit. Pengguna dapat memfilter data berdasarkan tanggal dan jenis layanan. Laporan menampilkan total pasien, episode, catatan CPPT, dan resep, serta grafik distribusi layanan dan dokter dengan visi terbanyak. Selain itu, tersedia tabel data episode dan daftar obat yang paling sering diresepkan. Semua data dapat langsung dicetak melalui fitur cetak. Perkenalkan, nama saya Luisa Bersadi dengan NIM 2503039. Di sini saya akan menjelaskan tentang personalisasi tampilan dengan 3 tema warna. Sistem menyediakan 3 pilihan tema warna, yaitu hijau, biru, dan ungu, yang dapat dipilih sesuai preferensi pengguna. Setiap tema memberikan nuansa visual berbeda, seperti tenang, modern, atau elegan. Pemilihan tema akan mengubah seluruh skema warna aplikasi, termasuk latar belakang, tombol, tabel, formulir, grafik, sehingga tampilan tetap konsisten selama sesi penggunaan. Baik, yang berikut antisipasi volume data besar. Sistem dirancang agar tetap optimal meskipun data terus bertambah untuk tidak digunakan beberapa strategi seperti pagination pada CPPT. Pemisahan data dalam 5 tab, fitur pencarian dan pengurutan pada tabel pembatasan tampilan grafik, serta filter periode tanggal pada laporan. Strategi ini membantu mempercepat akses data dan menjaga kinerja sistem tetap efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana dengan NIM 2503032. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan integritas data.
Sistem menerapkan beberapa lapisan keamanan untuk melindungi data pasien seperti login dengan username dan password, transkripsi atau SHA-1, pengecekan sesi pada setiap halaman, serta pencatatan aktivitas pengguna melalui timestamp untuk audit. Selain itu, sistem menyediakan konfirmasi penghapusan data dan menjaga konsistensi data melalui Frogen Key Constraint agar integritas data tetap terjamin. Dan yang terakhir, kesimpulan. Aplikasi CPPT Rumah Sakit Terintegrasi merupakan sistem yang mengelola seluruh proses pelayanan pasien dalam satu platform, mulai dari pendaftaran hingga pencatatan rekam medis. Sistem ini membantu tenaga kesehatan mendokumentasikan data pasien secara lengkap, meningkatkan efisiensi pelayanan, memudahkan akses informasi, serta menjaga keamanan dan kualitas data pasien. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja penggunaan aplikasi CPPT di rumah sakit, yaitu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Yang pertama ada data pasien. Data pasien digunakan untuk mengelola seluruh informasi identitas pasien. Pada menu ini petugas dapat menambah, mengubah, mencari maupun melihat data pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, di sini kita ada nomor rekam medis, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan golongan darah. Di sini kita bisa menambahkan pasien. Adapun cara kerjanya, kita mengisi nomor rekam medis dulu. Terus mengisi NIK. Oke, terus nama lengkap. Selanjutnya ada tempat lahir. Selanjutnya tanggal lahir. Selanjutnya kita memilih jenis kelaminnya, perempuan, nomor HP. Selanjutnya ada golongan darah, kita ambil O saja. Alamat Jalan Melati. Dan kita simpan. Oh, salah rekam medisnya ya, kita ulang. Simpan. Oke, dan muncul Sinta Makmur, perempuan, sesuai. Oke. Itu adalah penggunaan data pasien untuk menambah pasien baru. Yang kedua ada data dokter. Data dokter berfungsi untuk menyimpan dan mengelola informasi dokter seperti nama dokter, spesialis, SIP, dan data lainnya yang berkaitan dengan tenaga medis. Nah, di sini kita ada kode dokter seperti ini, nama dokternya, spesialisnya, nomor SIP, nomor HP. Dan kita juga bisa menambahkan dokter seperti yang tadi. Oke. Yang ketiga ada manajemen user. Manajemen user digunakan oleh administrator untuk mengatur akun pengguna aplikasi. Pada menu ini dapat dilakukan penambahan user baru, pengaturan hak akses, perubahan password maupun penghapusan akun. Nah, di sini kita bisa melihat usernya, nama lengkap, perannya sebagai apa, dan dokternya juga, nama dokternya. Selanjutnya ada episode kunjungan. Episode kunjungan digunakan untuk mencatat setiap kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan,
Setiap kunjungan akan memiliki nomor episode yang berbeda sehingga riwayat pelayanan pasien dapat terdokumentasi dengan baik. Di sini kita ada nomor RM-nya, nama pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar. Di sini ada jenis awal masuk, rawat jalan, statusnya selesai, dan ada pun lain-lainnya. Selanjutnya ada CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi, yaitu digunakan untuk mencatat perkembangan kondisi pasien secara berkesinambungan oleh seluruh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya. Pencatatan dilakukan menggunakan metode SOEP atau Subjective Objective Assessment dan Plan. Di sini kita ada tanggal catatnya, tanggal masuk, nomor rekam medis, nama pasien, layanannya, dirawat jalan. Kita bisa melihatnya di sini, di aksi. Nah, di sini muncul SOEP, Subjective Objective Assessment dan Plan-nya, dan ditulis oleh Dr. Syapa. Selanjutnya ada jadwal visit dokter. Jadwal visit dokter ini berfungsi untuk mengatur jadwal kunjungan dokter kepada pasien. Dengan adanya menu ini, jadwal pemeriksaan pasien menjadi lebih teratur dan memudahkan pemantauan pelayanan. Di sini ada tanggalnya, jam, nomor rekam medis pasien, nama pasien, nama dokter, dan di pelayanan apa, apakah di IGD, rawat inap maupun rawat jalan. Kita juga bisa melihat statusnya di sini, apakah sudah selesai apa belum. Selanjutnya ada observasi. Observasi digunakan untuk mencatat hasil pemantauan kondisi pasien secara berskala, seperti tekanan darah, suhu tubuh, nadi, frekuensi nafas, saturasi oksigen, maupun perkembangan kondisi klinis pasien. Nah, di sini kita bisa melihat tanggal observasinya, nomor rekam medis, nama pasien, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, SpO2, kesadaran, GCS, dan pencatatannya. Ditulis oleh Syapa, perawat Syapa. Yang selanjutnya lagi ada resep obat. Resep obat digunakan oleh dokter untuk membuat resep obat bagi pasien. Data pasien akan tersimpan dalam sistem sehingga dapat diproses oleh bagian farmasi dan menjadi bagian rekam medis pasien. Nah, di sini kita bisa melihat nama pasiennya, nama dokter, nama obat, dosisnya, aturan pakai, dan jumlahnya. Dan di sini terakhir ada rekam medis. Kita bisa mencari data pasien melalui nomor rekam medisnya, seperti yang kita input tadi sebelumnya, Sinta Makmur. Kita pilih dan muncul. Nah, itulah tadi cara penggunaan CPPT di rumah sakit. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.